Sudah diketahui umum bahwa terjadi kekacauan di jajaran atas militer Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov sudah tak lagi menjabat. Ia tampaknya disingkirkan usai kalah dalam adu kehendak politik dengan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Kita sebaiknya menyebut mantan Panglima tertinggi. Syrskyi juga sudah pergi. Korban dari reaksi keras akibat pencopotan Fedorov yang populer. Putin pasti melihat semua ini sambil tersenyum lebar. Tapi senyum itu kini telah lenyap sama sekali. Setelah kekacauan, datanglah titik balik. Tokoh legendaris baru saja mengambil alih komando tentara Ukraina. Dia adalah seorang legenda di medan perang. Mimpi buruk terbesar Rusia, dia datang memimpin Ukraina, menghancurkan mesin perang Rusia. Putin seharusnya sangat khawatir. Kami akan menjelaskan alasannya. Pada 24 Juli, semuanya resmi diumumkan. Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina, Mikhailo Drapetsy, diperkenalkan kepada dunia. Dia bicara soal tantangan ke depan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga Ukraina saat mereka menahan invasi Putin yang kini telah memasuki tahun kelima. Drapetsy menyerukan persatuan di seluruh aspek militer dan menyatakan bahwa ia akan bekerja demi hasil, bukan demi politik. Drapetsy juga menyebutkan 4 prioritas seperti memperkuat pertahanan udara Ukraina dan meningkatkan daya serang terhadap Rusia, mengembangkan dan memperluas komponen nirawak Angkatan Bersenjata Ukraina, dan memangkas semua birokrasi yang tidak perlu. Semua itu terasa sangat ala Fedorov bagi kami. Seperti yang akan kita bahas, Menteri Pertahanan Ukraina yang digulingkan mungkin bisa kembali ke jabatannya. Namun saat ini soal Drapetsy. Kami sudah bilang dia mimpi buruk bagi Rusia. Untuk menjelaskannya, kami ajak Anda ke Mariupol di Tenggara pada Bakit Mei 2014. Separatis pro-Rusia membangun barikade untuk mencegah tentara Ukraina merebut kota itu. Barikade itu gagal. Alasannya karena kendaraan lapis baja menerobos dengan kecepatan tinggi, membuat lubang pada barikade yang dibuat para separatis. Lubang itu memungkinkan kendaraan lapis baja lain ikut masuk. Para tentara lalu menyelamatkan nyawa polisi yang disandra separatis di gedung Kementerian Dalam Negeri Mariupol. Salah satu pria yang mengendarai kendaraan yang menerobos barikade itu adalah Mikhailo Drapetsy. Dalam sebuah insiden, Drapetsy jadi pahlawan. Video aksinya viral di media sosial ketika prajurit muda itu dipuji karena berhasil memimpin unitnya dari situasi tanpa harapan menuju kemenangan. Satu aksi kepahlawanan viral saja tidak cukup untuk jadi panglima tertinggi Ukraina. Namun, apa yang ditunjukkan oleh aksi-aksi Drapetsy pada tahun 2014 kepada Ukraina adalah bahwa dia adalah seorang pria yang mampu mengendalikan situasi dengan tegas. Tak mau menahan diri, dia bertarung untuk menang. Ukraina sangat membutuhkan ini, dan tentaranya senang dengan penunjukan terbaru. Saat ini, tak ada yang lebih baik untuk posisi ini di Ukraina, kata seorang tentara kepada BBC. Menunjukkan Drapetsy lebih dari sekadar video, dia merobohkan barikade dengan kendaraan lapis baja. Seorang perwira lain yang tak disebutkan namanya, yang pernah berbicara tentang panglima tertinggi baru itu pada Juni 2025, mengatakan, Drapetsy adalah jenderal muda yang berbakat. Dia selalu dikirim ke tempat dengan situasi sulit. Seorang tentara lain, Artem Karyakin, mengatakan kepada Kyiv Independent, Drapetsy sangat dihormati di dalam militer Ukraina, sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Jelas, masih banyak hal tentang jenderal muda ini selain yang tampak di satu video. Namun, mungkin cara terbaik menilai pentingnya penunjukan baru ini bagi Ukraina adalah dari reaksi penjajah Rusia saat mendengar kabar tersebut. Orang-orang Rusia marah. Mereka tahu Drapetsy adalah pria yang sangat berbahaya. Sebuah laporan pada 22 Juli di Kyiv Independent sebelum pengumuman resmi sang jenderal menyoroti hal itu. Blogger militer Rusia Kirill Fedorov yang memiliki 500.000 pelanggan di saluran Telegramnya segera memberi peringatan saat ia membagikan video kendaraan lapis baja terkenal itu. Dia membenci kita dan dia membenci kita secara konsisten. Itu berarti dia akan mencoba membunuh kita terlepas dari batasan moral apapun. Fedorov berpendapat menyarankan bahwa Drapetsy adalah seorang pria yang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada penjajah Rusia. Beberapa orang menyoroti usia Drapetsy sebagai hal yang mengkhawatirkan. Dia berusia 43 tahun dan telah naik pangkat di militer Ukraina, memulai perang sebagai komandan batalion. Seorang blogger lain menyoroti dengan mencatat bahwa ini adalah kabar sangat buruk bagi Rusia. Ini berarti Drapetsy pernah berada di garis depan, tahu apa yang dibutuhkan. Dan tak seperti pendahulunya, ia terlatih dalam cara berperang modern, bukan gaya tempur era Soviet. Konsensus umum tampaknya adalah bahwa Drapetsy akan melonggarkan batasan pada militer Ukraina, khususnya unit tak berawak. Jika itu terjadi, akan jadi bencana bagi pasukan Rusia di lapangan.
Setidaknya itulah yang dikatakan oleh orang-orang Rusia. Namun di balik semua gertakan, video viral, dan ketakutan Rusia, pertanyaan-pertanyaan itu harus diajukan. Siapa sebenarnya Mikhailo Drapetsy? Apakah dia mampu memimpin Ukraina menang atas Rusia? Dimulai dari pertanyaan pertama, satu hal yang pasti kita ketahui adalah Drapetsy sangat berbeda dari pendahulunya, Oleksandr Syrskyi. Meskipun hanya terpaut 17 tahun, kedua pria ini berasal dari aliran pemikiran militer yang sangat berbeda. Syrskyi penting untuk Ukraina. Taktik Jenderal Bintang 4 ini sangat penting saat Rusia mencoba merebut Kiev pada awal 2022. Berkat dirinya, Ukraina berhasil mengungguli kolom pasukan mekanis yang dikirim Putin ke arah kota itu. Syrskyi juga dikenal sebagai otak di balik invasi balasan Ukraina ke Kursk pada Agustus 2024 yang membuat Putin berada dalam posisi yang sangat sulit dengan memperlihatkan bahwa pelindung besar Rusia yang selama ini diagung-agungkan ternyata adalah seorang pria yang membiarkan invasi pertama ke tanah Rusia sejak Perang Dunia II. Namun Syrskyi juga memimpin perang dengan cara yang semakin kuno. Dididik pada tahun 80-an di Akademi Militer Moskwa dan pernah dianggap sebagai salah satu calon komandan top Rusia sebelum Uni Soviet runtuh, Syrskyi masih terpengaruh pola pikir Rusia soal perang. Prajuritnya menghormati dan takut padanya dengan kadar yang sama, menyebutnya si jagal karena tampak acuh tak acuh terhadap korban jiwa. Sikap seperti itu mungkin diterima di Rusia, tapi di Ukraina memiliki penduduk jauh lebih sedikit dan musuh yang jumlahnya bisa lebih banyak, jagal mungkin kurang cocok untuk pekerjaan ini. Ukraina mengembangkan strategi perang baru dalam 4,5 tahun terakhir. Banyak pihak di militer negara itu menilai Syrskyi dan taktiknya sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, Drapetsy mewakili aliran baru pemikiran militer Ukraina. Bebas dari belenggu Soviet, dia menggabungkan pemikiran Barat dan strategi Ukraina yang mengandalkan drone. Dia lebih dari sekadar pria yang memimpin kendaraan menerobos barikade di Mariupol. BBC melaporkan dia kembali ke universitas pada 2021 untuk pelatihan strategis dan operasional lanjutan dan dianugerahi pedang kehormatan sebagai mahasiswa terbaik universitas saat kelulusannya. Dalam perang melawan Rusia, Drapetsy memimpin beberapa kelompok operasional dan meraih kemenangan di Kherson, Dnipropetrovsk, tempat kelompoknya membebaskan beberapa permukiman. Selain di Kryvyi, dia dan prajuritnya berhasil mengusir penjajah Rusia. Beberapa tahun terakhir, Drapetsy menjabat komandan pasukan gabungan Ukraina. Dan di posisi inilah, ketegangan antara dia dan Syrskyi dikabarkan mulai muncul. Seperti Fedorov, Drapetsy ingin Ukraina berperang dengan cara baru yang agak asing bagi Syrskyi dan pendekatannya yang dibentuk oleh pelatihan Soviet. Sebuah perang yang benar-benar bisa dimenangkan oleh Ukraina. Beberapa orang menunjuk Syrskyi sebagai seseorang yang tahu cara bertahan, tetapi juga sebagai seseorang yang kurang memiliki visi ke depan. Bahkan ketika drone Ukraina menewaskan lebih banyak musuh daripada sebelumnya, Syrskyi tetap berpegang pada apa yang telah dia pelajari. Kurangnya visi untuk meraih kemenangan bukanlah hal yang buruk pada tahun-tahun awal perang, ketika tujuannya tampak hanya bertahan cukup lama sampai Rusia memutuskan bahwa mengambil Ukraina lebih merepotkan daripada manfaatnya. Tapi sekarang, tahun 2026, Putin telah lama membuktikan tak berniat berhenti. Tidak peduli seberapa hancurnya militer Rusia, Ukraina tak bisa lagi sekedar bertahan hidup. Ukraina harus menang. Penunjukan Drapetsy adalah untuk meraih kemenangan itu. Semua ini bukan untuk meremehkan peran penting yang telah dimainkan Syrskyi dalam membawa Ukraina sejauh ini. Dalam pernyataan terakhirnya sebagai Panglima tertinggi Ukraina, Syrskyi bersikap diplomatis dan terus terang tentang dirinya dan tentaranya. Saya mewariskan kepada penerus saya tentara yang bukan hanya mampu mempertahankan garis depan, tetapi juga berada dalam posisi menyerang dengan inisiatif, dengan struktur, dengan orang yang paham cara menyerang musuh. Dan saya sangat berharap bahwa serangan ini akan terus berlanjut. Semua yang dibutuhkan untuk itu sudah tersedia. Syrskyi mengatakan sebelum menambahkan, saya sudah bilang ini sebelumnya dan mengulanginya hari ini. Tugas saya adalah berperang. Posisi bisa berubah, tapi prinsip ini tidak. Apapun status saya akan melayani Ukraina hingga menang. Serah terima sudah terjadi dan Syrskyi tampak siap mundur ke belakang demi transisi yang lancar. Itu adalah hal yang sangat positif bagi Drapetsy saat ia memulai peran barunya. Namun meskipun tampak memenuhi syarat dan memiliki cukup kemampuan untuk menimbulkan ketakutan di barisan Rusia, pertanyaan tentang seberapa besar perbedaan yang bisa dibuat Drapetsy tetap harus diajukan. Penunjukannya mengejutkan semua orang, tetapi apa yang akan dia lakukan untuk militer Ukraina adalah hal yang benar-benar akan jadi pembeda. Drapetsy memiliki potensi untuk menjadi orang yang memimpin Ukraina dalam mematahkan mesin perang Putin. Sebelum menjelaskan alasannya, Anda menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Aktifkan notifikasi agar Anda langsung melihat video kami saat dipublikasikan.
Satu hal utama yang dibawa Drapetsy ke militer Ukraina adalah harapan. Kita melihat hal itu dalam kata-kata para tentara yang akan bertugas di bawah kepemimpinannya, yang menunjukkan bahwa Drapetsy adalah bagian dari generasi baru perwira yang berkembang selama perang. Mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov juga menginspirasi harapan serupa. Hal itu terlihat dari kemarahan di jalan-jalan Ukraina setelah pemecatannya, seiring protes yang mengecam Komando Tinggi Ukraina karena diduga menyingkirkan perwira muda yang ingin memerangi korupsi dan birokrasi di militer Ukraina. Drapetsy membawa janji perubahan yang sama seperti yang ingin diwujudkan Fedorov. Dia membawa harapan bagi militer Ukraina. Jangan sepelekan kekuatan harapan, terutama saat tentara Ukraina, meski efektif, menghadapi tantangan moral dan kekurangan personel. Selama musim dingin, Ukraina mengalami salah satu masa tersulitnya. Pemboman besar pada infrastruktur energi membuat warga sipil kedinginan karena pemanas mati. Banyak orang lainnya kehilangan akses ke listrik dan air. Pada satu titik, 70% wilayah Kiev mengalami pemadaman listrik saat suhu turun hingga minus 20 derajat Celcius. Semua ini adalah bagian dari rencana Rusia untuk meneror rakyat Ukraina. Dan pada akhirnya mereka akan begitu lelah dengan perang sehingga mereka akan menyerah pada kehendak Putin. Itulah pendekatannya meski Ukraina telah berhasil bangkit. Ukraina juga menghadapi krisis personel yang sebagian besar muncul karena calon tentara takut mati di garis depan. Pada bulan Januari, Tactics Institute for Security and Counterterrorism melaporkan bahwa diperkirakan 200.000 tentara Ukraina absen tanpa izin dan 2 juta warga negara lainnya dicari karena menghindari wajib militer. Mobilisasi patriotik yang selama ini membantu Ukraina mulai melemah. Menghadapi musuh dengan jumlah penduduk 4 kali lipat, Ukraina bisa sangat mematikan. Reputasi Syrskyi sebagai si jagal mungkin memengaruhi hal ini. Bukan karena orang Ukraina enggan bertempur, tapi mereka tak ingin dikirim menyerang setelah melihat drone, robot darat, dan teknologi lain lebih efektif. Banyak yang pernah bekerja dengan Drapetsy menyebut dia memakai pendekatan berbeda, meski ini masih spekulatif. Kolonel Alexander Vodovichenko, salah satu prajurit itu, mengatakan kepada Pravda, Drapetsy selalu memberi tugas yang masuk akal dan mendengarkan laporan komandan saat merencanakan operasi. Dia selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan korban sekecil mungkin. Disitulah letak harapannya. Jika Drapetsy menerapkan pendekatan serupa di seluruh militer Ukraina, harapannya dia bisa meraih hasil setara atau lebih baik daripada Syrskyi dengan korban yang lebih sedikit. Dan jika dia bisa membuktikan dirinya sebagai seorang pria yang peduli terhadap para prajurit di bawah komandonya, harapannya dia bisa mendorong mereka yang dulu menghindari wajib militer untuk bergabung dan berjuang. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Harapan saja tidak bisa memenangkan perang. Drapetsy sekarang harus menepati janji-janji yang dia buat saat diperkenalkan sebagai panglima tertinggi baru Ukraina. Dia didukung hampir sepenuhnya oleh rakyat dan tentara. Dia juga dikenal sebagai pengkritik pola pikir gaya Soviet, menjadi salah satu yang pertama mengadopsi perang drone yang sangat membantu Ukraina dalam mempertahankan diri dari Rusia. Seperti yang dikatakan oleh Guardian, Drapetsy menandai sebuah peralihan, bukan hanya dari taktik gaya Soviet, tetapi juga dari struktur komando gaya Soviet yang masih merasuki militer Ukraina. Kemungkinan besar fokus akan ada di sana beberapa bulan ke depan. Membongkar struktur lama tersebut dan menggantinya dengan yang lebih baru, perwira junior diberi tanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Desentralisasi komando sampai taraf tertentu menunjukkan adanya kepercayaan dan minimnya campur tangan berlebihan. Mungkin itu yang Drapetsy berikan pada struktur komando Ukraina. Berapa lama perubahan itu akan terjadi masih belum bisa dipastikan. Itu pasti tidak akan terjadi seketika. Drapetsy diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan di medan perang dan operasional sehari-hari tentara Ukraina. Tetapi tantangan yang lebih besar baginya untuk mengubah struktur komando bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Namun Drapetsy adalah seorang pria yang tampaknya bersedia untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Itulah yang membuat Rusia khawatir. Meskipun Ukraina mengalami kemajuan dalam teknologi drone, Rusia masih bisa cukup percaya bahwa Ukraina akan bertempur dengan cara yang sesuai dengan jenis perang Rusia. Syrskyi tetap merupakan lulusan Akademi Militer Moskow. Itu membuatnya menjadi seseorang yang bisa diprediksi sampai batas tertentu. Drapetsy bukan tipe pemimpin seperti itu. Dia sangat berbeda dan dia bukan orang yang bisa dengan mudah dipahami oleh Rusia yang membuatnya menjadi mimpi buruk. Dalam diri Drapetsy, Ukraina memiliki pendukung gaya peperangan modern yang membawa banyak hasil positif, terutama pada 2026. Gabungkan dengan pengalaman tempur nyata saat bertugas di garis depan Ukraina, dan Drapetsy bisa menjadi orang yang membawa perubahan berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh para tentara Ukraina. Inovasi
dan kemampuan beradaptasi secara terus-menerus. Jika Drapeci bisa meredakan konflik yang mulai muncul antara tentara Ukraina dan Kementerian Pertahanan, itu akan menjadi keuntungan besar. Menariknya, hal itu membawa kita kembali ke pria yang sudah disebutkan di awal video, Mikhailo Fedorov. Seperti disebutkan, tujuan Drapeci dan Fedorov tampaknya sejalan untuk militer Ukraina. Kegemparan atas kehilangan Fedorov juga pasti tak luput dari perhatian Drapeci, dan juga tak luput dari perhatian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Apakah penunjukan Drapeci bisa membuka jalan bagi Fedorov untuk kembali ke posisi yang dicopot darinya hanya beberapa minggu lalu? Itu mungkin saja. Ukraina masih belum menunjuk Menteri Pertahanan permanen setelah Fedorov dicopot. Yevgeny Kamara, mantan kepala mata-mata, kini menjabat posisi itu. Meski hanya sebagai pejabat sementara, Parlemen Ukraina sedang bersiap memilih pengganti. Mungkin pengganti tidak diperlukan. Dengan kepergian Syrskyi, nama Fedorov mungkin dipertimbangkan lagi. Fedorov mengatakan telah ditawari posisi lain oleh Zelensky, namun ia menolak karena yakin hanya 3 posisi yang bisa membawa perubahan nyata di angkatan bersenjata Ukraina. 2 posisi itu, Presiden dan Panglima tertinggi, sudah terisi. Yang satunya lagi adalah jabatan yang diemban Fedorov beberapa minggu lalu, Menteri Pertahanan. Fedorov menolak jabatan Wakil Perdana Menteri, menegaskan keyakinannya pada tujuan yang dianggap penting. Drapeci tampaknya juga mendukung Fedorov. Ketika Fedorov dan Syrskyi mulai berselisih pada awal Juli, Drapeci mendukung Fedorov dan menyebutnya mitra angkatan bersenjata di Kementerian Pertahanan dan seseorang yang tak hanya memenuhi kebutuhan kami, tapi juga mendorong perubahan pendekatan, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan dukungan untuk mereka yang mau bertanggung jawab atas keputusan itu. Fedorov tampaknya punya pandangan yang sama dan mendukung Drapeci saat bertemu Zelensky, di mana Pravda melaporkan bahwa dia memperjuangkan Drapeci untuk mendapatkan pekerjaan yang sekarang dia miliki. Kami melihat adanya sinergi tertentu di sini. Militer Ukraina dan Kementerian Pertahanan berpotensi besar untuk berkoordinasi lebih baik daripada sebelumnya. Penghalang yang ada mungkin adalah Zelensky sendiri. Apakah dia bersedia menelan egonya dan mengangkat kembali Fedorov? Pemecatan Syrskyi menunjukkan dia mungkin bersedia. Dan tentu saja semua ini masih bersifat spekulatif. Kami tidak akan heran jika Fedorov kembali. Menandai awal dari periode transformasi bagi Ukraina yang akhirnya melepaskan diri dari belenggu terakhir masa lalu Sovietnya. Apapun yang terjadi, Drapeci harus segera bertindak. Bulan September kian dekat, dan meskipun Ukraina telah berhasil dengan sangat baik memukul mundur serangan musim semi dan musim panas yang dilancarkan Rusia pada tahun 2026, lebih banyak lagi yang akan datang saat musim gugur tiba. Ada kabar tentang ofensif September yang akan datang. Ada rumor, musim gugur bisa jadi waktu di mana Putin harus mengambil keputusan sulit dan memaksakan mobilisasi pada rakyatnya. Zelensky pada 24 Juli memperingatkan bahwa Putin mungkin akan melakukan mobilisasi besar setelah pemilu parlemen Rusia di September. Putin akan memperluas perang. Dia membutuhkan lebih banyak orang Rusia untuk ikut serta dalam serangan. Kami mendapat intelijen bahwa Rusia sedang mempersiapkan mobilisasi besar-besaran musim gugur ini, Zelensky menyampaikan dalam pidato malam hariannya. Jika benar, pahlawan yang baru diangkat Ukraina sebagai panglima tertinggi harus segera bertindak. Kebahagiaan dan harapan atas pengangkatannya terbatas. Ukraina butuh hasil nyata dan Drapeci harus mewujudkannya. Legenda medan perang itu kini harus membuktikan diri sebagai mimpi buruk bagi Rusia, seperti yang diharapkan tentara Ukraina. Jika ada seseorang yang memiliki kemampuan itu, sepertinya itu adalah Drapeci. Bulan-bulan ke depan akan sangat krusial. Bulan-bulan itu bisa menentukan jatuh bangun Ukraina maupun Rusia. Salah satu wilayah yang akan segera jadi fokus panglima tertinggi baru Ukraina adalah Konstantinivka. Rusia mengklaim telah merebut kota kunci di sabuk benteng itu. Itu tidak benar, jauh dari kenyataan. Sebaliknya, Ukraina menjebak pasukan Rusia di kota itu dan menimbulkan banyak korban saat jebakan dijalankan. Operasi seperti ini perlu dikembangkan Drapeci, dan kamu bisa mengetahuinya lewat video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan saluran militer dan tekan lonceng notifikasi untuk melihat lebih banyak video tentang perubahan militer Ukraina. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.